Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Akin. Halo, aduh gimana kabarnya? Tos dulu kita tos. Nos. Oke. Yo, duduk. Ini kita ada waktu ya di jeda sekarang ini sebagai kolega dan rekan seperjuangan, sepenanggungan. Saya mendengar Ibu ada masalah nih Bu. Mungkin Aduh, apa nih Bu yang mau kita bincangkan ini permasalahan Ibu? iya nih Pak. Aduh, saya lagi pusing banget nih Pak sama sikap perilaku anak-anak kelas 1 nih Pak. Subhanallah, menggemaskan Bapak. Gitu ya. Gimana mengebaskannya ini Bu? Jadi gini Pak, apa namanya, di kelas 1 ini nih mayoritas anak-anaknya itu apa ya, memiliki sikap yang kurang disiplin begitu. Kemudian dari cara bicaranya juga seperti itu, Pak. Jadi, walaupun saya memberikan teknik pembelajaran yang berbeda-beda itu pasti akan terkendala, Pak, begitu. Oke. Karena sikap mereka itu memang benar-benar mempengaruhi proses pembelajaran, begitu, Iya. Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau Ibu sendiri, mumpung lagi ada kita nih, mumpung diskusi, apa yang Ibu harapin nih dari obrolan kita ini? Ya, saya sangat berharap saya bisa menemukan solusi dan semoga juga Pak Akin bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu Pak, supaya anak-anak saya ini lebih disiplin lagi, sikapnya ya Pak yang utama seperti itu sehingga pembelajaran juga lancar gitu. Itu sih Pak yang Baik, saya baik, inginkan. Bu. Nah, pertama mungkin yang perlu saya sampaikan, saya sudah kenal Bu Sri lama, terus memang guru-guru yang sekolah ini turunkan di kelas rendah ini memang guru-guru yang bisa dikatakan itu udah tingkat setengah dewa, Bu. Oh, Ya masya Allah. yang kesabarannya, yang teknik-teknik pendekatannya itu yang paling sabar itu justru yang di kelas 1, 2, 3 ini, di kelas rendah ini. Jadi saya percaya Ibu pasti bisa. Nah, kebetulan saya lihat Ibu juga ikut program guru penggerak gitu ya. Saya seneng lihat Ibu terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas, belajar gitu ya. Nah, Ibu sepertinya juga sudah memiliki kira-kira untuk sikap anak-anak yang mayoritas tadi kata Ibu itu sikapnya kurang itu, kira-kira dari Ibu sendiri, ada gagasan-gagasan apa, Bu? Iya, saya tuh ingin Pak, anak-anak saya tuh sikapnya, apa namanya, disiplin pada saat belajar, mendengarkan bu guru pada saat, apa namanya, bu guru menjelaskan, seperti itu, Pak. Jadi, kebanyakan mereka itu ngobrol, saya tuh inginnya mereka tuh fokus belajarnya dan juga, inginnya mereka tuh sikapnya itu baik kepada temannya, tidak mengganggu, seperti itu, Pak. Karena itu sangat mengganggu pembelajaran sekali kalau mereka berulah gitu, Pak. Oke, jadi fokusnya gimana supaya kelasnya tertib, Iya, aturannya berlaku, kalau kelas tertib, aturan berlaku, pasti fokusnya ke pelajaran lebih fokus ya, lebih bagus ya. betul. Bisa berlangsung dengan efektif dan efisien, kira-kira apa Bu yang perlu dipersiapkan? Jadi beberapa hari ini saya mengamati ya, Pak, ya, perilaku anak murid itu, pada saat saya memberikan, apa namanya, semacam mungkin motivasi lah seperti ya, Pak, ya, besok Bu Guru mau, bikin, apa namanya, konten begitu. Jadi pas mengajarnya mau Bu Guru syuting. Hmm, Nah, "Iya Bu, mau," nah begitu. Kemudian pas pelaksanaan, apa namanya, syuting tersebut ya, Pak, ya, memang, beberapa
memang, agak kondusif seperti itu, Pak. Jadi, saya itu harus meng-on-kan kamera saya begitu, Pak, pada saat proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Iya, iya, Jadi iya, ini luar biasa oh anak ya. Kalau merasa diliatin sama orang lain, apalagi orang banyak, wah ini ternyata seolah-olah gitu Bu ya. iya, Pak. Jadi Nah, mereka itu memang apa ya, banyak yang berkata pengen jadi YouTuber katanya begitu, Pak. wah ini unik, unik, perlu difasilitasi nih Bu. Dan saya yakin zaman sekarang pasti ibu-ibu gurunya kita ini mudah-mudahan agak lebih siap dikit lah gitu. Nah, em, untuk bisa memastikan itu bagaimana Bu ya? Apa memang harus apa ya, harus diingatkan bahwa anak-anak ini kita mau di syuting atau ada langkah-langkah yang lain atau ada strategi-strategi yang lain gitu Bu? Iya, jadi apa namanya, ya berencana itu ya Pak ya, ya tidak setiap hari tapi, saya akan membuat apa namanya, pembelajaran yang mungkin juga nanti saya itu merencanakan untuk, memberikan apa sih, eee menggunakan video seperti itu, Pak. Saya itu akan menggunakan video pembelajaran, kemudian juga karena mereka itu banyaknya yang kinestetik ya, Pak, ya, Harus walaupun terlibat Bu ya? tidak semua iya betul. Jadi kegiatannya itu lebih kepada yang memang aktivitas fisik seperti itu. Kemudian selain yang tadi itu ya, Pak, ya, selain yang di syuting itu, seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi saya akan menyiapkan video pembelajaran, kemudian juga aktivitas-aktivitas fisik seperti menggunting, menempel, kayaknya mereka belum bisa move on dari kegiatan di TK deh, Pak. Iya, iya, iya. Waktu TK mereka ngeronce, ya, Iya begitu, terus Pak. nyanyi-nyanyi, ya. Cuman SD Betul. sebenarnya nyanyi-nyanyi nggak kebanyakan gitu ya Bu ya. Nah, Masih belum masih 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 masa peralihan. masih masa peralihan ini luar biasa. Dari nggak bisa baca jadi bisa baca, dari nggak bisa ngitung jadi bisa ngitung. Ya inilah berkahnya mudah-mudahan guru-guru SD kelas rendah ya. Nah Bu, supaya lebih katon, supaya lebih ceto, mungkin dari tadi yang Ibu usahakan untuk berjalan seperti cara belajarnya, terus kemudian media belajarnya menggunakan video juga tadi gitu ya. Nah, kriteria-kriteria yang Ibu harapkan tampak dalam pembelajaran di kelasnya itu uh, ada atau apa aja gitu, misalnya kriteria-kriteria yang harus tampak gitu? Iya, apa ya Pak, kriterianya jadi anak itu nanti yang pertama bisa fokus dengan saya memberikan pembelajaran, apa namanya, menggunakan, video pembelajaran, kemudian di-syuting ya Pak ya, sekaligus di-syuting itu dan juga, menggunakan aktivitas-aktivitas fisik yang beragam. Semoga mereka itu lebih fokus yang pertama, kemudian yang kedua juga lebih bersemangat, untuk belajar, kemudian, yang selanjutnya, apa namanya, anak-anak itu juga bisa lebih sibuk dengan dirinya gitu tuh, dengan dirinya dan pembelajarannya jadi tidak mengganggu temannya yang lain, begitu Pak kriteria yang saya Nah, inginkan. ini sangat katon, sangat ceto, dan sangat konkret ya. Yang pertama adalah fokus, lalu kemudian yang kedua semangat, dan yang ketiga sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ini kalau berlangsung Iya dengan Pak, baik, tentu target pembelajarannya bisa tercapai. Saya pikir ini iya. udah bagus, kita udah ketemu apa ya indikator-indikatornya. Nah, selanjutnya Bu, Alhamdulillah. dalam hal setelah ini, setelah pertemuan ngobrol kita di sela-sela waktu kita ini, kira-kira eh, apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selain bicara atau setelah bicara dengan saya, kira-kira apa yang bisa dilakukan selanjutnya, Bu?
Iya Pak, jadi alhamdulillah sekali saya bisa berkonsultasi dengan Bapak, ngobrol seperti itu kan, curhat. Saya juga selanjutnya akan, apa namanya, meminta saran kepada kepala sekolah juga ya Pak ya, dan juga mungkin saya bisa berkolaborasi juga dengan, apa namanya, rekan, guru kelas 1B seperti itu ya Pak ya, untuk membantu saya seperti itu, atau mungkin guru mapel juga yang membantu saya nanti untuk men-syuting pada saat kegiatan seperti itu, Pak. Siap, siap. Guru kelas, guru mapelnya ada, dan mungkin konkretnya mulai kapan ini Bu, kira-kira pergerakan kita ini? Secepatnya sih, Pak, secepatnya banget, insya Habis Allah PAS sih. ini paling di itu Bu ya, bisa langsung gerak Iya Bu ya? Pak, betul. Secepatnya karena saya juga sudah, apa namanya ya, sudah pusing sekali menghadapi, saya juga pengen ada penyelesaiannya seperti itu Pak, pengen pengen kelihatan ada perubahan gitu Pak di, kelas saya ini anak-anaknya, seperti itu Pak. Oke, oke. Untuk memastikan itu jadi minggu depan gimana Bu? Untuk bisa memastikan kita bakal jalan dalam waktu cepat ini gimana Bu? Heeh. Jadi, apa namanya, mungkin mulai dari sekarang ya, Pak, ya, mungkin, dari sekarang saya juga harus mempersiapkan, apa saja yang dibutuhkan seperti itu, kemudian untuk membuat media pembelajaran dan juga aktivitas-aktivitas fisik itu harus saya siapkan, alat bahannya segala macam dan juga saya juga harus, apa menghubungi ya, berkomunikasi dengan guru-guru mapel yang mungkin bisa nanti membantu saya begitu, Pak. Jadi supaya tidak tiba-tiba saya meminta tolong kepada mereka begitu, Pak. Siap-siap Bu. Alhamdulillah Bu, ini sudah titik terangnya sudah ketemu Bu, waktunya sudah ketemu, orang-orangnya juga udah ketemu. Nah, kita udah Alhamdulillah. ngobrol sekian lama nih Bu. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan atau sesi kita ini Bu? Alhamdulillah, Dan Pak, apa hal-hal baru yang bisa kita ambil gitu? apa ya, Pak, jadi, untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini, jadi tadi sudah ketemu ya dengan bantuan Bapak juga ya, saya harus lebih, apa namanya, lebih kreatif begitu, Pak. Kreatif dalam membuat media pembelajaran supaya anak-anak ini lebih tersibukkan dalam tanda kutip ya, Pak, tersibukkan dengan dirinya dan aktivitas pembelajaran seperti itu. Jadi pertama guru harus kreatif dan juga harus mencari segala macam cara untuk bisa meminimalisir, apa namanya, perbuatan indisipliner supaya mereka lebih fokus kepada pembelajaran begitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu. Ini bisa dipakai oleh Ibu, bisa juga dipakai oleh yang lain Ibu. Praktik ini mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Terus konsep ini Amin. bisa ditularkan ke teman-teman kelas 1 yang lain. Tadi ada 1A, 1B, dan mungkin juga bisa dipakai di jenjang berikutnya. Mungkin itu aja Amin. Bu yang bisa kita bahas ya Bu ya. Habis ini kita Iya. mau siap-siap memperingati Hari Guru ini Bu, upacara gitu ya Bu. Oh, Oke, iya, paling itu aja, Pak. kita kembali ke kelas masing-masing. Terima Iya, kasih, terima kita tos kasih ya, lagi. Pak. Kita tos Iya, lagi, Bu. Terima kasih. terima kasih loh, Pak, terima kasih loh, Sampai ketemu. Pak, udah bantuin saya. Baik. Sama-sama. Saya senang bantu Ibu, bantu kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.